Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Dasawisma, apa kabar hari ini? Kita berjumpa kembali dalam Bincang Cerdas. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pembentukan kelompok Dasawisma di tahun 2022. Sebelum kita mulai, ada pantun nih buat teman-teman semua. Berolahraga sampai lelah, pulangnya makan yang pedas. Kita awali hari ini dengan bismillah. Selamat datang di acara Bincang Cerdas. Ya, teman Dasawisma, kemarin kita sudah melakukan kick off pembentukan kelompok Dasawisma tahun 2022 sesuai dengan SK 105 tahun 2022. Kegiatan pembentukan kelompok Dasawisma ini dilakukan dan dilaksanakan oleh sekretaris kelurahan dengan menginput data melalui website Carik Jakarta Go ID monitoring. Lalu apa sih peran kader Dasawisma dalam kegiatan kali ini? Nah, di episode kali ini ya, di Bincang Cerdas Dawis kali ini saya sudah kedatangan tamu nih. Ada 2 kader Dasawisma. Siapa sih ya kader Dasawismanya? Mereka adalah dari Kelurahan Pegangsaan. Yuk kita tanya ibu-ibu siapa nih yang hari ini hadir di sini. Nah, Ibu, perkenalkan nama Ibu siapa ya? Saya Feni dari Kelurahan Pegangsaan, tepatnya RT 2 RW 3 Kelurahan Pegangsaan. Nama kelompok Dasawismanya? Kenanga 03. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir. Dan Ibu? Kenalkan, nama Sulastri dari Kelurahan Pegangsaan, RT 09 RW 06. Iya Bu, apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, gimana Bu perjalanan kali ini dari rumah Ibu menuju tempat ini? Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah Bu, sekarang kita tanya-tanya nih Bu, ya boleh dong, ya kan? Boleh. Bisa diceritakan awal waktu Ibu mau membuat kelompok Dasawisma itu seperti apa? Oke, saya dulu ya. Iya, silakan Oke. Bu. Waktu awal itu kami mendapatkan penugasan dari kelurahan untuk membuat mapping kelompok di wilayah RT masing-masing. Seperti itu, Bu. Oke, kalau Ibu sama? Dapat info dari kelurahan untuk mendata data sasaran yang akan kita data di RT masing-masing. Ibu, kalau kelompok yang Ibu pegang tadi berapa nih? 2, ya kan? Berarti berapa jumlah bangunan yang Ibu kerjakan? Total dari 2 kelompok saya ada 34 bangunan. Oh, seperti itu. Nah, kalau Ibu? 3 kelompok ada 56. 56 bangunan ya. Terus jadi kalau jumlahnya tadi yang ini 2 kelompok pegangnya 36. 34. Kalau yang ini 3 kelompok dengan 56. Kira-kira berapa KRT ya? Saya total KRT itu kemarin ada sekitar kurang lebih KRT-nya ya Bu? Iya, 27. 27. Kalau individunya sendiri? Individunya saya total ada 166. Individu banyak juga ya Bu Banyak. ya. Nah, kalau Ibu kakaknya berapa? Yang Ibu Kakaknya pegang? ada 81. Individunya? 259. Tambah banyak ya Bu. Ya Bu, adakah diidentifikasi dengan form-form yang ada? Ada. Form apa itu? Saya ada bawa form 1 yang seperti ini ya. Oke. Dan ada form 2. Form Oke. 2-nya juga ada. Oh, form 1 itu untuk apa ya Bu? Form 1 itu isinya ini ada jumlah bangunan. Ya. Karena saya kan ada 2 kader, 1 RT. Jadi ini total dari 2 kader. Oh, oke. Jadi dari masing-masing untuk saya pribadi ini. Jadi kalau Ibu di RT Ibu ada 2 kader. Iya. 1 kader Ibu Iya. memegang 2 kelompok dengan 34 bangunan. Iya. 1 kader lagi 2 kelompok dengan 37 bangunan. Oke, keren bagus ya Bu ya. Iya. Nah Bu, ada nggak sih kesulitan nih bagi ibu-ibu berdua untuk mengidentifikasi bangunan-bangunan tersebut? Kalau Alhamdulillah sih saya sih enggak.
warganya ikut pada support sih. Gitu ya Bu ya. Iya. Ya, kok bisa ya warganya support gitu? Pasti Ibu punya sesuatu Penjelasannya. ngajak Iya. ke warganya gitu biar Iya. open gitu. Iya. Kan kita ngasih taunya ini dari pihak kelurahan gitu, dia udah pada tahu gitu. Oh gitu. Penjelasan. Ini dari pihak kelurahan Ah, gitu ya Bu iya. ya. Pendataan. Oh, gitu. Pendataannya Kalau dari Ibu? kelurahan. Sama sih Bu, untuk di wilayah kami juga, saya terutama di tempat saya itu tidak ada kendala, semua warga sangat kooperatif dengan kami petugas Dasawisma, karena kami menjelaskan kita ini untuk pendataan, basis data ini yang akan dipakai oleh Pemprov Oh, untuk iya. melakukan kebijakan-kebijakannya mereka, seperti itu. Keren banget Bu ya. Iya. Ibu-ibu, saya pengen tahu dong ya, bagaimana sih cara Ibu mendata bangunan di kelompok ibu-ibu. Jadi Oh, tadi yang di sini ada 34 bangunan, yang di sini 50-an bangunan ya. Saya mau tahu dong Bu. Dengan Oke, cara untuk saya ya Bu ya, Iya. sebentar. Nih, kalau untuk saya kita adakan pemetaan Bu. Ya. Awal kita membentuk kelompok, kita membuat peta wilayah. Baik. Karena kami ada 2 kader dan ini untuk membedakan satu kelompok dengan warna kuning untuk ini kelompok 1 pegangan saya, setelah itu kelompok 2-nya dengan yang berwarna merah. Oke. Nah, untuk kader yang satunya lagi warna hijau dan ungu. Jadi seperti itu Oh, pembagiannya. kalau Ibu sama ya Bu? sama. Jadi kelompok 1 yang hijau, kelompok 2 yang kuning, kelompok 3 yang merah. Jadi bisa Gitu. membedakan per kelompoknya. Bu, bisa ini tetap dipegang Bu? Oh, Saya mau boleh. lihat, saya mau perhatiin ya Bu ya. Mm-mm. Bagus juga ya Bu ya. Ternyata berwarna-warni ya Bu ya. Iya. Dan masing-masing kelompok, walaupun Ibu pegang 3 kelompok atau 2 kelompok, Ibu membedakannya dengan warna. Iya. Iya. Iya, dan Ibu pinter loh, bikinnya bagus banget ya. Keren banget Bu. Makasih. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, kekepoan saya nih ya. Tadi udah dijelaskan nih tentang cara mengidentifikasi bangunan. Lalu, nah tadi nih perbedaan kategori bangunan hunian dan non hunian. Ayo Ya. siapa dulu nih yang mau cerita? Perbedaannya seperti apa sih? Kalau kategori bangunan hunian dan non hunian itu, kalau hunian itu yang ada penghuninya, jadi ada yang menempati di rumah tersebut atau di bangunan tersebut. Nah, kalau non hunian itu seperti kantor yang tidak ada penghuninya atau ada penghuninya tapi yang hanya pulang pergi seperti itu. Gitu. Iya. Sama ya Bu pasti Sama, jawabannya ya Bu ya, Mm. karena pertanyaannya satu. Iya. Jadi pasti sama nih jawabannya. Iya, Ibu-ibu, tadi saya udah tanya-tanya nih. Sekarang nih waktunya nih. Saya mau ngajak Ibu-ibu main games nih. Oke. Tapi main gamesnya tetap seputar dengan kegiatan Ibu-ibu. Mau ya? Boleh, Iya. boleh. Pertanyaan saya yang pertama nih, seandainya nih ada bangunan masjid yang berpenghuni, ya, termasuk kategori hunian atau non hunian? Ayo, siapa Ya. nih? Non hunian. Non hunian yang ini? Non hunian. Non hunian ya Bu. Oke, kalau kayak gitu, saya lanjut dulu nih ke pertanyaan Ya. kedua, ya. Boleh. Jika ada bangunan kontrakan nih ceritanya, ya, tapi tidak berpenghuni, ya, apakah tetap didata atau tidak? Jika didata, termasuk dalam kategori hunian atau non hunian? Hunian. Hunian. Mm-mm. Ibu-ibu, kalau gitu, yuk kita lihat nih terkait dengan infografis yang kami keluarkan. Jadi apakah jawaban ibu-ibu itu sudah sesuai? Iya ibu-ibu, ternyata ibu-ibu ini berdua keren banget ya. Ibu-ibu memang dasawisma yang memang turun langsung karena jawaban kedua ibu-ibu ini adalah benar. Yuk kita lihat di sini kategori bangunan yang menjadi sasaran tadi, yang pertanyaan pertama ya kan, bangunan hunian itu ya kan, apa saja gitu, rumah, kontrakan, kos-kosan, asrama, rusun, rumah dinas dan apartemen ya. Dan yang non hunian, ruko, rukan, kios, toko, warung, sekolah, tempat usaha lainnya,
tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya, Bu. Keren ibu-ibu. Nah, tapi tetap ada satu pertanyaan lagi dari saya. Ya. Bagaimana cara menghitung bangunan jika berbentuk kontrakan dan apartemen? Ayo, gimana tuh, Ibu ini? Oke, saya dulu ya. Kalau untuk kontrakan itu kita lihat itu dari atapnya. Karena kan ada beberapa rumah petakan, tapi atapnya satu, itu kita tetap hitung satu bangunan. Tapi kalau untuk yang apartemen, kita hitungnya itu per unit satu bangunan. Seperti itu. Seperti itu ya, Bu ya. Aduh, saya tambah pengetahuan nih, Bu ya. Nah, sekarang ke Ibu ini nih, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana jika ada satu KRT ya, Bu ya, memiliki 2 bangunan rumah, hanya dibatasi jalan atau gang, ya kan? Maka berapa jumlah bangunan tersebut? Tetap dihitung satu. Oh, tetap dihitung satu ya, Bu? Ya. Oh, seperti itu. Kita lihat yuk, Bu, infografisnya. Cara menghitung bangunan, jumlah bangunan dihitung satu bangunan karena kader harus memilih salah satu dari 2 bangunan tersebut yang lebih dominan atau bangunan yang lebih sering digunakan untuk aktivitas. Oke, selanjutnya adalah, boleh saya tahu nggak ya, Bu ya, terkait dengan pendataan kelompok ini, ya kan? Pendataan kelompok ini merupakan awal daripada pendataan keluarga satu pintu tahun 2022. Bagaimana harapan Ibu Feni dan Ibu Sulastri dalam pendataan keluarga satu pintu tahun 2022 ini? Ya, saya dulu ya. Ya, silakan. Saya mengharapkan tidak ada data perubahan di data Carik Jakarta. Oke, harapan Ibu? Hampir sama sih, Bu. Jadi berharap semoga tidak ada perubahan pendataan data di aplikasi Carik Jakarta itu, data sasaran. Oh, oke. Jadi semuanya mengharapkan untuk tidak ada perubahan ya, Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu. Bu Feni dan Ibu Sulastri sudah menceritakan pengalamannya selama pembentukan kelompok Dasawisma ini. Semoga Ibu berdua selalu diberikan kesehatan ya, Bu ya. Amin ya. Ibu bisa mendata dengan sehat, ya kan? Data yang Ibu berikan itu benar dan akurat. Amin. Yuk teman Dasawisma, pastikan pengalaman pengisian data di form 1 dan form 2 tidak terdapat kesalahan. Karena data ini merupakan acuan utama dalam pembentukan kelompok dan penugasan Ketua Kelompok Dasawisma tahun 2022. Nah, teman Dasawisma, seru sekali topik pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman Dasawisma dan memberikan pencerahan dan pembelajaran bagi kita semua melalui Bincang Cerdas. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Carik Jakarta. Nah, teman Dasawisma, sebelum saya tutup nih, ada pantun buat kita semua. Beli roti buaya, perginya berlima. Cakep. Diborong semua sama si nyonya. Cakep. Salam semangat teman Dasawisma. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasawisma, Siap mendata, siap didata. salam.